Oke, di sini ada yang kepikiran mau punya iPad atau ada kepikiran gitu, gua pengen banget gitu pakai iPad dan ya mungkin video ini menjadi salah satu opsi lah kalau pilihan itu nggak hanya iPad. Oke, kalau kita coba searching iPad di pasaran Indo tuh langsung minder gue ya kan. Ketik iPad sekali gitu, langsung nongol nggak gitu harganya 9 jutaan ya kan. Mending gue beli motor ya kan bekas curian, ikut drag ya kan. Duit hasil balapan itu kalau menang bisa nyewa cabe-cabean ya kan. Bisa ngejablay gitu pinggir jalan. Nah, di sini gue coba ngefilter lagi harganya karena sakit hati gue ketik iPad langsung nongol 9 juta harganya. Gue coba filter harganya itu di sejutaan sampai 1,6 juta. Ya masih di bawah 2 juta gitu lah. Nah di sini yang bakal nongol iPad-nya kalau harga di filter di harga sejutaan. Contoh ya nongol nih harganya yang pertama nih iPad mini Gen 1 ya WiFi plus selular di harga 1,5. Ngomongin soal iPad mini Gen 1 ini, iPad ini nih kalau buat dipakai udah nggak bebas parah. Banyak banget apps yang udah nggak bisa dipakai di iPad ini, udah kelewat jadul. Terus di opsi kedua ada iPad 4. Nah ini masih mending nih, ini harganya 1,3. Cuman untuk iPad 4 ini kendalanya itu layarnya kurang enak. Kenapa? Biasanya kan udah berumur itu touchscreen-nya udah diganti. Kalaupun touchscreen-nya nggak diganti, ya biasanya udah bengkok-bengkok di ujung-ujungnya. Dan kalaupun nggak diganti layarnya tetap kurang enak. Karena ini teknologi zaman batu juga ya kan untuk iPad 4 ini. Dia layarnya masih mirip-mirip kayak iPad 2, iPad 3 gitu. Jadi ya no comment lah. Kalau untuk iPad ini menurut gue untuk screen-nya itu masih kurang klimaks. Layarnya ini masih kurang bagus karena masih teknologi jadul parah. Gue mager jelasinnya tapi gue coba jelasinnya nanti. Dan di opsi berikutnya ada iPad mini Gen 2. Ini di harga 1,5 juta. Kita dapat memori 16 GB. Nah, ini iPad mini 2 ini masih mending lah dibandingkan iPad mini yang pertama tadi. Cuman iPad mini ini yang Gen 2 ini tetap aja lah. Ini udah teknologi jadul juga, udah lawas juga, banyak banget apps-apps yang gak bisa di-download secara bebas ya kan. Dan belum lagi lemotnya, dan belum lagi baterainya yang udah bocor ya kan, dan belum lagi yang ya layarnya juga masih kurang klimaks, teknologi layarnya masih teknologi jadul. Oke, gue coba jelasin deh. Jadi layar di iPad gen-gen jadul itu antara layar dan touchscreen itu masih terpisah, dan kalau dipakai buat di outdoor atau di dalam ruangan yang lampunya terang itu layarnya kayak silau, kurang enak. Dan opsi berikut iPad 2. Nah ini lebih parah lagi nih. Di harga 1,1 lu bisa kelihatan ya, ini layar udah gantian silau parah tuh, udah kayak cermin. Jadi opsi-opsi di iPad di harga sejutaan tuh kayak gimana gitu, kayak kurang banget ya kan, kurang parah gitu. Nah di iPad 2 ini udah ada dari zaman bocil-bocil TikTok tuh belum lahir cuy. Ya jadi udah jadul parah. Di opsi berikutnya tetap iPad 2 lagi nih harga 1 juta, jual cepat iPad 2 ya kan. Dan gue yakin nih ya ini kalau buat dipakai kurang nyaman sih menurut gue ya, parah kurang nyaman ya. Jadi menurut gue gimana? Opsi lainnya apa ya? Menurut lu gimana nih? Ada opsi lain nggak? Kalau lu tanya ke gue, menurut gue ada opsi lain selain lu punya atau lu keinginan punya iPad di harga sejutaan. Tapi kalau duit lu no seri, nggak ada serinya, no limit, lu beli iPad generasi terbaru ya, sikat lah. Itu worth it parah. Ya, jawabannya adalah iya, tablet yang lagi lo lihat ini. Sumpah, daripada lu pengen perasaan gitu, gue pengen buat punya iPad yang sejutaan, mending lu punya beginian deh. Ini salah satu produk dari Huawei, ini produk lawas. Sama-sama produk lawas, cuman semua kekurangan yang ada di iPad yang di harga sejutaan tadi gue bakal kalahin, bakal gue sikat libas semua kekurangan iPad di tablet yang lagi gue pegang ini. Untuk harga tablet Huawei ini di tab ini harganya sama di harga sejutaan juga. Kalau lo mau beli lo cari aja deh di online shop gitu. Kalau di forum-forum gitu ada yang jual, tapi ini barang langka cuy. Cukup langka karena biasanya orang yang udah beli tablet ini udah sekali beli malas ngejualnya karena enak banget dipakai. Beda sama iPad atau tablet-tablet Android lainnya kayak merek Samsung gitu, itu banyak banget di pasaran, beli nggak nyaman jual gitu. Tapi kalau orang biasanya udah beli ini memang buat dipakai, pasti dipakai gitu karena nyaman parah ini tablet. Jadi kalau lo nyari barang ini agak susah sih. Gua aja nyari barang ginian tuh susah parah, dan gila ini tablet enak parah. Dan hal pertama, layar tuh bakal gue kasih lihat nih kelebihannya. Nih gue kasih lihat dulu kelebihannya nih. Yang pertama dari sisi speaker ya, dari surroundnya. Anjir bahasa gue. Di sini untuk speaker tablet ini udah pakai speaker Harman Kardon. Anjay, Fortuner gue kalah kali speaker ya kan. Jadi
buat multimedia udah pasti cincai lah. Dan untuk di bagian bawahnya ini lubang mikrofon buat ngecas sama lubang speaker ya. Dan gue udah pernah nge-review tablet ini buat nonton dan lain-lain. Udah lama banget videonya. Sampai sekarang tablet ini masih gue pakai. Ini enak sumpah ini enak. Jadi ini salah satu obat kalau lu pengen punya tablet ya. Lu budget 1 juta beli iPad gitu, iPad-iPadannya harga 1 juta, pasti dia sama gue. Percaya dia sama gue, pasti itu tablet bakal lu jual lagi karena kurang aja gitu rasanya. Dan untuk fisiknya ini gila, ini feel premium parah ya. Ini untuk tombol-tombol volume, tombol power ini empuk, berasa banget gadget mahal. Coba deh lu dengerin suara ASMR-nya. Gue ngeklik tombol volumenya, nggak ada kendor sama sekali, berasa rigid, padat, dan kayak berasa barang mahal parah lah. Padahal harganya 1 jutaan. Dan coba lu dengerin bunyi klikan-klikannya. Dan sekarang gue nggak bahas soal layar. Kalau tadi yang kayak gue ceritain di awal video waktu mulai, kalau harga iPad yang 1 jutaan tuh layarnya kayak kurang semua ya. Karena kalau iPad yang satu ini layarnya enak parah, nyaman banget, brightness-nya cukup, ngepas. Memang sama-sama kalau buat brightness iPad itu the best lah. Tapi kalau dibandingkan sama tablet-tablet Android lain di harga yang sama, ini adalah salah satu tablet Android paling waras untuk permasalahan per LCD-an, per screen-screenan, per layar-layaran lah pokoknya. Untuk urusan layar, kalau lu punya budget kayak 1 jutaan, lu beli tablet merek Android lainnya, itu biasa dapat layar ampas. Kalau lu beli iPad yang harga 1 jutaan, biasa dapat layar ampas juga, touchscreen udah gantian silau parah. Tapi wah, ini adalah salah satu yang the best option ya. Buat multimedia ini enak parah cuy. Semua gue nyaman banget men pakai tablet yang satu ini. Coba-coba kita lihat dari dekat kawan-kawan. Nah, kalau dari dekat tampilannya kayak gini. Kontras warnanya tuh, wah, ini kalau dibandingkan sama Samsung Tab A yang 2018 apa kalau nggak salah ya. Itu layarnya tuh kayak HP Cina anjir. Tablet Cina kayak layar HP murah gitu tabletnya, ya kan. Tapi si Huawei di Tab ini the next level, beda kasta untuk urusan layarnya. Gue berasa nyaman. Gue pakai apa ya? Gue make tablet ini tuh kayak berasa pakai ya handphone premium lah layarnya. Dan satu kekurangannya, kalau lu beli tablet di tapan kayak gini ya, yang barang super langka ini interface-nya ini lu harus adaptasi lagi men. Adaptasinya tuh apa? Karena slide kanan kiri itu agak beda. Dan ya bahasa Inggris dicampur di mixing sama bahasa Jepang tipis-tipis. Dan ya karena ini Docomo punya ya kan, dan gue agak bingung awalnya pakai. Cuman kalau udah terbiasa, sumpah ini tablet one of the best, nyaman parah. Dan terakhir kamera. Oke, kalau lu beli iPad ya, terus lu coba jepret, itu kameranya oke punya. Tapi kalau permasalahannya lu beli tablet Android, lu coba yang harga 1 juta buat kamera, itu sampah punya. Tapi beda sama tablet yang gue pegang ini, untuk kameranya anjir udah berasa kayak pakai iPad juga gue. Untuk jepret fokusnya ini, gue coba tap tuh fokusnya. Fokusnya tuh lembut, nggak cenut gitu kayak tablet murah. Dan sumpah gue suka banget sama tablet ini. Jadi menurut gue dari sisi layarnya oke punya dibandingkan iPad, speakernya Harman Kardon punya. Udahlah, ini nggak ada obat lagi, sini tablet the best parah.